Jasa tulis surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak jauh dari rumah Abu Nawas ada seorang tetangga bernama Ali. Ali ini orangnya baik, tapi sayangnya Ali buta huruf dan tidak pandai menulis. Suatu hari saat istrinya sedang berada di negeri seberang, Ali ingin mengirimkan surat kepadanya. Namun ia bingung harus meminta tolong kepada siapa. Setelah berpikir sejenak, terlintaslah nama Abu Nawas di benaknya. Lebih baik aku minta tolong saja kepada Abu Nawas. Dia kan orangnya baik dan suka menolong, pikir Ali dalam hati. Tanpa menunggu lama, ia pun bergegas menuju rumah Abu Nawas. "Oi Tuan Abu, maukah engkau menolongku?" pinta Ali. "Insya Allah, ada apa Ali?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin mengirim surat untuk istriku Tuan. Tapi aku ini kan buta huruf Tuan Abu. Maukah engkau menuliskannya untukku?" ujar Ali memohon. Mendengar permintaan itu, Abu Nawas terdiam sejenak. Ia sebenarnya bisa menulis, tapi tulisan tangannya terlalu jelek dan sulit dibaca oleh orang lain. Karena itu ia berusaha menolak dengan berbagai alasan. Namun Ali terus mendesak agar Abu Nawas bersedia menolongnya. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas mengangguk. "Baiklah Ali, aku akan menolongmu. Tapi jauh tidak tempat tinggal istrimu?" tanya Abu Nawas. Ali pun mengernyit heran. "Memangnya apa bedanya Tuan Abu, jauh atau dekat?" "Ya tentu saja beda Ali," jawab Abu Nawas santai. "Apa yang membedakannya Tuan Abu?" tanya Ali penasaran. "Jadi begini," jelas Abu Nawas. "Tulisan saya ini kan aneh dan susah dibaca. Jadi kalau istrimu tinggal jauh, tentu akan lebih mahal biayanya." "Lah, kenapa bisa mahal Tuan Abu?" tanya Ali bingung. "Ya, karena kan aku harus pergi ke tempat istrimu sendiri untuk membacakan suratnya," kata Abu Nawas dengan wajah serius. Mendengar penjelasan itu, Ali pun langsung terdiam. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia berbalik badan dan pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya, pemburu handal. Dikisahkan, warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong didatangi oleh 3 orang asing. Mereka mengaku sebagai pemburu handal dan mengatakan tujuan mereka ke kota Baghdad adalah mencari tantangan baru dalam berburu. Tak lama kemudian Abu Nawas datang dan mengambil tempat duduk tak jauh dari mereka. Melihat kehadirannya, salah satu dari mereka bertanya, "Wahai Tuan, adakah di daerah ini hutan yang penuh binatang buas?" Abu Nawas menjawab, "Ya, ada. Sepertinya kalian pemburu ya?" "Benar Tuan, kami ini pemburu handal yang terkenal," jawab mereka. "Oh, pengalaman apa yang paling berkesan selama kalian berburu?" tanya Abu Nawas lagi. Pemburu pertama menjawab, "Waktu aku di hutan, aku diserang beruang sampai senjataku terjatuh. Terpaksa aku melawan dengan tangan kosong, dan beruang itu berhasil kutaklukan." Pemburu kedua tak mau kalah. "Kalau saya waktu di hutan, saya bertemu singa besar. Sebelum dia menyerang, saya yang menyerang duluan. Kulitnya saya gigit sampai mati terkapar." Pemburu ketiga pun menimpali.
Aku juga pernah bertarung dengan macan. Waktu itu aku sedang ketiduran di hutan. Tiba-tiba macan itu menerkam. Ku buat patah kedua tangan dan kakinya. Sekarang dia lumpuh. Mendengar pengakuan mereka, Abu Nawas hampir tak kuasa menahan tawa. Wah, hebat sekali kalian. Kalau benar begitu, memang patut kalian terkenal. Tapi sayang, aku tidak suka berburu, ucap Abu Nawas. Kenapa Tuan? Berburu itu mengasihkan. Meskipun nyawa taruhannya, ada kepuasan tersendiri, sahut mereka. Apanya yang mengasihkan? Aku malah pernah bertemu ketiga hewan buas itu sekaligus, kata Abu Nawas santai. Maksud Tuan? Tanya mereka penasaran. Iya, aku pernah menghadapi beruang, singa, dan macan secara bersamaan, jelas Abu Nawas. Lalu apakah mereka menyerang Tuan? Tanya salah satu pemburu. Tidak, mereka tidak berani. Saat aku mendekat, satu persatu mereka hanya menatapku. Bahkan ketika aku menghardik mereka, tak ada satupun yang bergerak. Justru karena itu aku bosan. Tidak ada tantangannya sama sekali, jawab Abu Nawas. Mungkin hewan-hewan itu sudah jinak Tuan, jadi tidak menyerang manusia, kata para pemburu mencoba menalar. Jinak? Di tengah hutan belantara? Sahut Abu Nawas. Luar biasa, Tuan ini memang hebat. Kalau begitu, kalau kami jadi Tuan, pasti kami akan membunuhnya. Bisa Tuan tunjukkan di mana Tuan bertemu ketiga hewan itu? Tanya mereka. Oh, bisa. Tempatnya ada di pameran lukisan hewan. Datanglah ke alun-alun Baghdad tiap sore. Kalian pasti akan menemukannya, celetuk Abu Nawas. Mendengar itu, ketiga pemburu pun langsung tertawa terpinggal-pinggal. Kisah selanjutnya. Meskipun keseharian Abu Nawas disibukkan oleh pekerjaan, ia selalu menyempatkan waktunya untuk mengajarkan agama kepada anak-anak kecil di majelisnya. Dari sekian banyak anak-anak yang ia didik, ada salah satu anak yang paling pintar. Tapi si anak ini juga terkenal badung. Anak ini bernama Ali Mustafa. Suatu hari saat Abu Nawas sedang mengajar, murid-muridnya terlihat antusias mendengarkan ilmu yang disampaikan Abu Nawas. Kala itu Abu Nawas sedang menerangkan tentang surga dan neraka. Di antara kalian ada yang tahu nggak surga itu apa? Tanya Abu Nawas kepada murid-muridnya. Semua muridnya terdiam. Tiba-tiba Ali Mustafa mengacungkan tangannya. Saya tahu guru, teriak Ali Mustafa. Ya Ali, silakan dijawab, balas Abu Nawas. Surga itu adalah tempat yang indah guru, tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa, jawab Ali Mustafa. Benar sekali, kamu memang pintar Ali, puji Abu Nawas. Nah sekarang, di antara kalian, apa ada yang tahu apa itu neraka? Tanya Abu Nawas melanjutkan. Semua muridnya kembali terdiam, dan lagi-lagi hanya Ali Mustafa yang bisa menjawab. Neraka itu tempat untuk menyiksa manusia, guru. Tempat kembalinya untuk orang-orang yang berdosa, jawab Ali Mustafa. Kamu benar sekali Ali. Jadi, bila kalian ingin masuk surga, kalian itu harus bertakwa kepada Allah. Dan kalian harus berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau kalian tidak bertakwa dan suka berbuat jahat kepada orang, ya maka kalian akan disiksa di neraka dengan api yang menyala-nyala. Tentunya kalian nggak mau kan? Nah, anak-anak,
Sekarang siapa yang ingin masuk surga? Tanya Abu Nawas kepada murid-muridnya. Saya guru, teriak mereka serempak. Tapi kali ini Ali Mustafa hanya terdiam. Ia tidak ikut berteriak seperti murid lainnya. Hal ini membuat Abu Nawas mengulang kembali pertanyaannya. Anak-anak, siapa yang ingin masuk surga? Coba acungkan tangannya, perintah Abu Nawas. Serempak murid-murid saling berlomba mengacungkan tangannya. Tapi anehnya, Ali Mustafa masih tampak diam saja. Ia tak ikut-ikutan mengacungkan tangan. Kemudian Abu Nawas mencoba bertanya kembali. Anak-anak yang ingin masuk surga, ayo coba berdiri, perintah Abu Nawas. Semua muridnya segera berdiri, kecuali Ali Mustafa. Ia masih tetap saja dalam posisi duduk. Abu Nawas pun menjadi heran dibuatnya. Ia lalu mendatangi Ali Mustafa dan bertanya, Ali, apa kamu gak mau masuk surga? Tanya Abu Nawas. Tentu saya mau dong guru, jawab Ali Mustafa. Lalu kenapa kamu kok gak ikutan berdiri seperti teman-temanmu? Tanya Abu Nawas kembali. Lah, memang mau berangkat ke surga sekarang guru? Wah, kalau gitu saya harus minta izin orang tua dulu, balas Ali Mustafa dengan polosnya. Mendengar itu Abu Nawas hanya terdiam 1000 bahasa. Ia tak tahu mesti berkata apa lagi. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana untuk mengajar kedua putra baginda raja. Anak pertama bernama Al-Ma'mun dan anak yang kedua bernama Al-Amin. Agar suasana mengajar tak terganggu, baginda raja menyiapkan ruangan khusus untuk kegiatan tersebut. Sejak saat itulah Abu Nawas mulai mengajar berbagai ilmu agama kepada kedua anak baginda raja. Setelah sebulan berlalu, baginda raja bertanya kepada Abu Nawas, "Bagaimana perkembangan anak-anakku, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Anak paduka yang bernama Al-Ma'mun itu lumayan cerdas dan cepat menguasai pelajaran. Tapi kalau Al-Amin masih bodoh paduka. Dia itu susah menangkap ilmu yang saya ajarkan." Baginda raja pun hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan Abu Nawas. Tapi dalam hati ia merasa tak yakin. Mana mungkin Al-Amin bodoh, sedangkan Al-Ma'mun saja adalah anak yang cerdas. Padahal kan keduanya sama-sama anaknya. Maka untuk mencari tahu kebenarannya, pada keesokan harinya, diam-diam baginda raja mengintip kedua anaknya yang sedang belajar dari luar ruangan. Betapa kagetnya baginda raja melihat Al-Amin sedang dihukum. Ia disuruh berdiri di samping Abu Nawas dengan posisi kaki diangkat satu. Baginda raja pun menjadi geram dan langsung masuk ke dalam ruangan. "Abu Nawas, coba beritahu aku, apa kesalahan yang dibuat Al-Amin?" tanya baginda raja kesal. Abu Nawas lalu memberitahu bahwa sewaktu ulangan, Al-Amin selalu mencontek jawaban yang ditulis oleh Al-Ma'mun. "Apa buktinya kalau begitu?" tanya baginda raja. "Paduka, tadi sewaktu ulangan, masing-masing dari mereka saya kasih kertas kosong untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama yang saya ajukan, siapa sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis? Al-Ma'mun menulis jawabannya, sahabat Abu Hurairah. Al-Amin juga menulis jawaban yang sama. Begitu pula saat saya memberi pertanyaan, siapa nama Nabi yang berdebat dengan Nabi Musa? Al-Ma'mun menulis jawaban Nabi Khidir.
Dan Al-Amin juga menulis jawaban yang sama, yaitu Nabi Khidir. Kata Abu Nawas menjelaskan, "Loh Abu Nawas, jawaban yang sama bukan berarti mencontek kan? Bisa jadi Al-Amin memang sudah tahu jawabannya," protes Baginda Raja. "Tapi Paduka, pada pertanyaan ketiga, disinilah saya bisa tahu bahwa jawaban yang ditulis Al-Amin itu hasil mencontek dari Al-Ma'mun," ujar Abu Nawas. "Memangnya apa pertanyaan yang ketiga?" tanya Baginda Raja. Pertanyaannya adalah berapa usia Nabi Sulaiman. Al-Ma'mun menulis di kertasnya, "Saya tidak tahu." Nah, di kertas Al-Amin tertulis jawaban, "Apalagi saya?" Spontan Baginda Raja tertawa terpinggal-pinggal. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Maraknya pencurian di kota Baghdad membuat para penduduk merasa resah, apalagi bagi mereka yang menyimpan uangnya di rumah. Mereka menjadi bingung harus kemana lagi menyimpan uangnya. Kemudian para warga mengadukan keluhan tersebut kepada Abu Nawas. "Baiklah, nanti malam kita adakan rapat," kata Abu Nawas. Setelah rapat diadakan, mereka bersepakat untuk menitipkan uangnya kepada Abu Nawas, tapi dengan ketentuan sebagai berikut. Tiap bulan wajib dipotong 1 dinar untuk biaya keamanan, karena nantinya Abu Nawas akan membayar prajurit istana yang bertugas untuk menjaga rumahnya. Dan sejak saat itu, para warga mulai merasa tenang. Mereka tak perlu mengkhawatirkan kemana harus menyimpan uangnya. Rumah Abu Nawas kini seperti bank, karena setiap hari orang-orang silih berganti menitipkan uangnya. Adapun prajurit yang berjaga yang tadinya hanya 2, kini ditambah menjadi 4. Hal ini lantaran banyaknya orang-orang yang berminat menjadi nasabahnya. Hingga pada suatu hari ada seorang anak kecil yang mendatangi Abu Nawas, dan tujuannya adalah untuk menitipkan uang miliknya yang sejumlah 100 dinar. Di hari berikutnya ia kembali datang untuk menitipkan uangnya. Begitu pula dengan hari-hari selanjutnya, ia selalu datang dengan membawa uang 100 dinar. Hal ini tentu membuat Abu Nawas heran, dari mana ia mendapatkan uang sebesar itu? Kemudian Abu Nawas pun bertanya, "Apakah semua uang ini milikmu?" Anak kecil itu pun menjawab, "Iya Tuan." "Ah, benarkah 100 dinar itu bukan uang sedikit? Bagaimana caramu mendapatkannya setiap hari?" tanya Abu Nawas. "Karena setiap hari aku selalu menang taruhan Tuan," jawabnya. "Taruhan? Taruhan apa?" tanya Abu Nawas dengan penasaran. "Saya bertaruh bisa mencium rambut saya Tuan," kata anak kecil itu sambil tertawa. Abu Nawas pun berkata, "Wah, itu tidak mungkin. Kamu tidak akan bisa mencium rambut kamu sendiri." Anak kecil itu pun membalas, "Loh, Tuan mau taruhan? Kalau saya bisa mencium rambut saya, Tuan harus memberi saya 100 dinar. Gimana?" tantangnya. Karena penasaran, Abu Nawas pun menerima tantangan tersebut. "Ayo, aku setuju," balas Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Anak kecil itu lalu melepas rambut palsunya dan menciumnya. Abu Nawas yang merasa dibodohi meminta uangnya untuk dikembalikan. "Oh, tidak bisa Tuan, uang ini sudah menjadi milikku," kata si anak. Setelah anak kecil itu pergi berlalu, Abu Nawas masih tidak terima dengan apa yang barusan terjadi. "Wah, sialan aku diberdaya anak kecil. Lihat aja nanti akan kubalas kelicikanmu," gerutu Abu Nawas. Dan esok harinya ketika si anak kembali datang, Abu Nawas mengajaknya untuk sebuah tantangan. "Ayo kita buat tantangan baru," kata Abu Nawas. "Baik Tuan, tapi aku yang bikin tantangannya ya Tuan," balas anak kecil tersebut. "Oh silakan, apa tantangannya?" tanya Abu Nawas.
Saya yakin Tuan tidak akan bisa mencium kaki saya. Kalau bisa, saya kasih Tuan 1.000 dinar, tantang si anak. Ah, bercanda kamu. Tentu saja aku bisa lah, balas Abu Nawas. Ya buktikan dululah Tuan. Tapi ada syaratnya Tuan. Untuk membuktikannya harus ada saksi yang melihatnya, ujar si anak. Oh, oke, nggak masalah, aku setuju, sahut Abu Nawas. Dalam hati Abu Nawas kegirangan. Akhirnya aku bisa mendapatkan uangku kembali. Bahkan jumlahnya nyampe 10 kali lipat. Kemudian dipanggillah keempat prajurit yang berjaga untuk menyaksikan tantangan tersebut. Tapi anehnya, ketika Abu Nawas berhasil mencium kaki si anak kecil tersebut malah tertawa. Ia pun lalu pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Dasar anak kecil aneh, kalah 1.000 dinar malah tertawa, kata Abu Nawas kepada para prajurit. Maaf Tuan Abu, justru kami yang kalah Tuan, balas salah satu prajurit. Loh, maksudmu kalah gimana? Tanya Abu Nawas. Jadi begini Tuan, tadi sebelum anak kecil itu masuk, dia mengatakan kepada kami, dia bilang dia bisa membuat Tuan Abu mencium kakinya. Ya tentu saja kami tidak percayalah Tuan. Ia pun lalu mengajak kami taruhan, kata prajurit tersebut. Sontak Abu Nawas pun terkejut mendengarnya. Memang berapa nilai taruhannya? Tanya Abu Nawas penasaran. Masing-masing dari kami 1.000 dinar Tuan. Jadi ya dia mendapatkan 4.000 dinar, jawab si prajurit. Waduh, kurang ajar. 2 kali dia memperdayai aku. Ya pantas aja dia rela kehilangan 1.000 dinar. Dia dapatnya aja 4.000 dinar, gerutu Abu Nawas. Ia pun seolah tak percaya karena baru kali ini ia dikalahkan oleh seorang anak kecil. Kisah selanjutnya. Alkisah, seorang ibu datang mengadu kepada Abu Nawas sambil menangis sesenggukan. Ia tampak sangat panik. Ada apa ibu? Coba ceritakan, tanya Abu Nawas dengan lembut. Anak saya Tuan Abu, anak saya, kata si ibu terbata-bata. Kenapa dengan anak ibu? Desak Abu Nawas. Dia hendak bunuh diri dengan minum racun Tuan Abu. Saya sudah berusaha mencegahnya, tapi dia tetap bersikeras, jawab si ibu sambil menangis makin keras. Mendengar itu Abu Nawas pun langsung berdiri. Wah, kalau begitu ayo kita ke rumah ibu sekarang juga, ujarnya tegas. Dengan tergesa-gesa Abu Nawas dan si ibu menuju rumahnya. Sesampainya di sana mereka mendapati si pemuda sedang bersiap memasukkan racun ke dalam minumannya. Ya anak muda, apa yang sedang kau lakukan? Bentak Abu Nawas. Si pemuda menoleh dengan wajah murung. Aku sudah bosan hidup Tuan Abu. Lebih baik aku mati daripada terus menanggung derita ini, balasnya. Abu Nawas mendekat dengan tenang. Apa yang membuatmu merasa seperti itu anak muda? Tanyanya. Aku telah ditinggal kawin oleh kekasihku Tuan Abu. Rasanya hidup ini sudah tidak ada artinya lagi, jawab si pemuda, suaranya bergetar. Ah, itu saja masalahnya, bersabarlah. Di dunia ini kan wanita bukan hanya dia, ujar Abu Nawas mencoba menenangkan. Ya memang benar Tuan Abu, tapi saya merasa tidak mungkin ada gadis lain yang secantik dia Tuan Abu, jawab si pemuda dengan mata berkaca-kaca. Abu Nawas pun tersenyum tipis. Oh, jadi masalahnya hanya soal kecantikan. Itu sih mudah. Gadis cantik itu banyak. Kamu jangan putus asa begitu, balas Abu Nawas. Tapi Tuan, gadis cantik belum tentu mau denganku. Aku ini kan pemuda jelek Tuan Abu, ujar si pemuda dengan nada putus asa. Loh, kata siapa? Aku punya tetangga cantik dan dia pasti mau menjadi istrimu, kata Abu Nawas dengan nada meyakinkan. Benarkah Tuan? Tanya si pemuda dengan sedikit harapan di matanya. Tapi apa iya dia mau dengan pemuda jelek seperti aku Tuan? Tentu saja mau. Dia hanya mencari pemuda yang setia, bukan pemuda yang tampan, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, si pemuda yang tadinya hendak bunuh diri langsung mengurungkan niatnya. Abu Nawas pun mengajak si pemuda duduk di sampingnya. Jadi Tuan, tetangga yang cantik itu benar-benar ada? Tanya si pemuda memastikan. Iya ada, tapi kamu harus bersabar selama 3 hari, jawab Abu Nawas.
Kenapa harus 3 hari? Ada apa tuan? Tanya si pemuda penasaran. Abu Nawas pun menarik nafas dalam-dalam dan mulai bercerita. Tetanggaku itu sebenarnya adalah gadis yang paling cantik di desa. Namun karena pernah menyakiti hati orang tuanya, dia dikutuk menjadi wanita tua. Tapi ada syarat untuk mengembalikan kecantikannya. Dia harus menikah dengan seorang pemuda jelek yang baik hati dan berbakti kepada suaminya. Setelah 3 hari 3 malam, kutukannya akan hilang dan dia akan kembali muda dan cantik, terang Abu Nawas. Mendengar cerita itu, mata si pemuda pun berbinar. Baiklah tuan, aku bersedia menikahinya, katanya penuh semangat. Sang ibu yang melihat anaknya tak jadi bunuh diri merasa sangat lega dan bersyukur. Tak lama kemudian, si pemuda pun menikahi wanita tua tetangga Abu Nawas. Namun setelah 3 hari berlalu, istrinya tetap tidak berubah menjadi muda dan cantik. Si pemuda yang merasa kecewa segera mendatangi Abu Nawas. Tuan Abu, ini sudah 3 hari tuan, tetapi istriku masih saja tetap tua. Bagaimana ini Tuan Abu? Tanya si pemuda dengan wajah yang bingung. Abu Nawas pun menatap matanya dengan tenang lalu bertanya. Wahai anak muda, berapa umurmu sekarang? Umur saya 25 tahun tuan, jawab si pemuda. Abu Nawas pun menghela nafas panjang sambil menepuk dahinya. Aduh, umur segitu kok masih percaya sama dongeng, celetuk Abu Nawas. Si pemuda tertegun sejenak, lalu mendadak kejang-kejang dan jatuh pingsan. Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum tipis sambil bergumam. Ya, setidaknya dia lupa soal racunnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja bersama para pengawalnya berkeliling kota Baghdad untuk melihat keadaan rakyatnya. Saat itu ia menyadari masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Baginda Raja lalu membagikan bantuan kepada mereka satu persatu. Ketika sedang memberikan bantuan, tiba-tiba datang seorang pengemis tua yang buta menghampirinya. Ampun Paduka yang mulia, saya ini miskin dan juga buta Paduka. Mohon berilah saya bantuan Paduka, ujar si pengemis sambil meraba-raba dengan tongkatnya. Melihat keadaan si pengemis tua, hati Baginda Raja pun terenyuh. Ini kek, saya kasih uang dan makanan. Kalau butuh sesuatu lagi, datanglah ke istana kek, ujar Baginda Raja dengan penuh belas kasih. Setelah selesai membagikan bantuan, Baginda Raja kembali ke istana dan berkumpul bersama para menterinya. Saya masih teringat kakek buta tadi. Saya merasa sangat kasihan kepadanya. Coba kalian cari tahu, masihkah ada rakyatku yang miskin dan buta selain dia? Perintah Baginda Raja. Salah satu menteri berdiri dan menjawab, Ampun Paduka yang mulia, saya sudah memeriksa. Dan alhamdulillah hanya ada satu, yaitu kakek buta yang sudah Paduka jumpai itu. Baginda Raja merasa lega mendengar laporan itu. Namun tiba-tiba ia mendapatkan ide iseng untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Ia pun memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu prajurit berkata, Tuan Abu, Anda diperintahkan menghadap Baginda Raja sekarang juga. Katanya ada tugas yang penting untuk Anda, Tuan Abu. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas pun segera berangkat ke istana. Sesampainya di sana, Baginda Raja langsung menyambutnya. Kemarilah Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Aku ada tugas untukmu. Kalau berhasil, aku akan memberikan hadiah kepadamu, Abu Nawas. Ampun Paduka, kalau boleh tahu tugas apakah itu? Tanya Abu Nawas. Besok, kamu harus membawa 100 orang yang matanya buta ke hadapanku. Titah Baginda Raja sambil tersenyum. Abu Nawas terkejut. Ia tahu ini adalah tugas yang tidak masuk akal. Setauku di kota Baghdad ini hanya ada satu orang yang buta. Kakek tua yang jadi pengemis itu, pikir Abu Nawas. Namun karena tak ingin mengecewakan Baginda Raja, ia akhirnya menerima tugas itu. Di rumah, Abu Nawas memutar otak untuk menyelesaikan tugas tersebut. Setelah berpikir keras, matanya tertuju pada sebuah handuk miliknya. Mendadak ide brilian muncul di benaknya. Abu Nawas tersenyum lebar. Dan keesokan harinya, Abu Nawas melilitkan handuk di kepalanya seperti sorban dan mulai berjalan melewati pasar.
Penampilannya yang aneh itu tentu saja mengundang gelak tawa. "Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu?" tanya seseorang sambil tertawa. "Apa kamu sudah gila Abu Nawas? Handuk kau dipakai di kepala," sahut yang lain. Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab, "Kamu mau hadiah? Ikutlah aku ke istana." Karena tergiur hadiah, beberapa orang langsung setuju ikut dengannya. Begitu seterusnya. Setiap orang yang menertawakannya, ia ajak untuk ikut ke istana dengan iming-iming hadiah. Hingga akhirnya terkumpullah 99 orang yang mengikuti Abu Nawas. Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja. Baginda Raja yang melihat Abu Nawas dengan handuk melilit di kepalanya langsung tertawa terpinggal-pinggal. "Abu Nawas, apa yang kau pakai itu?" tanya Baginda Raja sambil tertawa. Abu Nawas pun hanya tersenyum tenang. "Ampun Paduka, saya sudah menyelesaikan tugas Paduka. 100 orang buta yang Paduka minta sudah berkumpul di halaman istana," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun bingung. Bagaimana bisa ada 100 orang buta? Bukankah hanya ada 1 orang buta di negeri ini Abu Nawas? Tanyanya penasaran. "Silakan Paduka lihat sendiri," jawab Abu Nawas santai. Baginda Raja segera menemui mereka. Namun ternyata semua orang itu sehat dan bisa melihat. Dengan heran Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, mereka itu matanya normal. Mengapa kamu anggap mereka itu buta?" Dengan tenang Abu Nawas pun menjawab, "Ampun Paduka, saat mereka melihat saya, semuanya bertanya, 'Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu?' Padahal sudah jelas saya memakai handuk. Nah, karena mereka tidak bisa melihat yang jelas di depan mata, maka saya anggap mereka itu buta Paduka." Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, mereka itu kan cuma ada 99. Aku kan memerintahkanmu untuk mengumpulkan 100 orang buta." Nah, coba Paduka ingat-ingat. Tadi kan Paduka juga menanyakan hal yang sama. Jadi Paduka termasuk salah satu dari mereka. Maka kenapa 100 orang buta Paduka? Jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Baginda Raja semakin terhibur dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun memberikan hadiah uang yang banyak kepada Abu Nawas, yang kemudian sebagian besarnya ia bagikan kepada orang-orang yang ikut bersamanya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang ketua perampok yang terkenal sadis dan kejam. Ia mempunyai puluhan anak buah yang juga tak kalah sadisnya. Mereka melakukan aksinya di tengah gurun pasir yang gersang, jauh dari pemukiman penduduk. Barang siapa saja yang melewati daerah kekuasaannya, maka akan bernasib sial, terutama rombongan kafilah yang membawa barang dagangan. Apabila ada yang berani menolak atau melawan saat dirampok, gerombolan perampok tersebut tak segan-segan untuk membunuhnya. Nah, suatu ketika Tuan Hamid berencana pergi ke negeri seberang untuk membawakan pesanan sebuah perhiasan emas. Namun Tuan Hamid ragu untuk melakukannya, sebab ia harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis tersebut. Ia pun bingung dengan situasi yang dialaminya. Sementara ia juga harus mengirimkan emas pesanan secepatnya. Setelah merenung agak lama, terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Semoga saja dia bisa membantuku, pikir Tuan Hamid. Ia pun lantas pergi menemui Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Tuan Hamid lalu mengungkapkan permasalahannya. Saya tuh bingung dengan situasi yang sedang kualami. Barangkali kamu bisa membantuku Abu Nawas, pinta Tuan Hamid. Masalah apa yang membuatmu bingung Tuan Hamid? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, besok aku harus mengirimkan perhiasan emas ke negeri seberang. Tapi aku takut karena harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis. Aku dengar siapapun yang melewati daerah itu pasti hartanya dirampok sampai ludes. Kalau menolak akan dibunuh, ujar Tuan Hamid. Kalau menurutmu apa yang harus aku lakukan Abu Nawas? Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, mereka memang perampok yang sadis. Yang aku dengar juga tidak ada yang bisa selamat melewati daerah itu kecuali dengan pertolongan Allah.
Ya sudah Tuan Hamid, begini saja. Saya akan membantumu. Biarkan aku yang melakukan tugas itu, ucap Abu Nawas. Maksudmu kamu yang akan mengantarkan emasnya? Tanya Tuan Hamid heran. Iya Tuan Hamid, itu pun kalau Tuan Hamid mengizinkan, jawab Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas, saya justru malah berterima kasih. Kalau kamu berhasil menjalankan tugas ini, kamu akan saya beri hadiah Abu Nawas, balas Tuan Hamid dengan gembira. Dan singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas membawakan emas Tuan Hamid. Ia ikut dengan rombongan kafilah besar yang sama-sama menuju ke negeri seberang. Saat tengah malam tiba, sampailah mereka di tengah gurun pasir yang merupakan daerah komplotan perampok sadis. Dari kejauhan, Abu Nawas melihat ada gubuk kecil yang dihuni oleh satu orang. Maka terlintaslah di benaknya sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawanya sebelum dihadang oleh para perampok. Lebih baik aku titipkan emas ini kepada penghuni gubuk itu, pikir Abu Nawas. Ia pun segera memisahkan diri dari rombongan dan berjalan menuju gubuk tersebut. Kawan, bolehkah saya menitipkan barang ini sebentar? Tanya Abu Nawas. Orang penghuni gubuk itu pun menjawab, oh silahkan, taruh saja di dalam tuan. Setelah menitipkan emas tersebut, Abu Nawas lalu mengejar rombongannya dan kembali berjalan bersama para kafilah. Dan benar saja, tidak lama kemudian tiba-tiba komplotan perampok muncul menghadang dengan pedang menghunus di tangannya. Serahkan semua barang kalian, jangan ada yang tersisa. Bila kalian melawan atau menolak, kami tak segan-segan membunuh kalian, ancam komplotan perampok. Rombongan kafilah ini pun terpaksa memberikan semua hartanya karena ketakutan akan dibunuh. Sedangkan Abu Nawas yang tak membawa apapun hanya digeledah dan luput dari aksi perampokan. Ketika semua barang dan harta berhasil didapatkan, komplotan perampok itu lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan rombongan. Alhamdulillah, emas yang kubawa bisa selamat, ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas berniat ingin kembali mendatangi gubuk tempat di mana ia menitipkan emasnya. Setibanya di sana, terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi sedang berada di gubuk yang akan ia datangi. Astagfirullah, ternyata aku salah. Orang yang kutitipi emas justru adalah ketua perampoknya, kata Abu Nawas dengan kecewa. Tapi saat ia hendak pergi berpaling, dari kejauhan si ketua perampok melihat kehadiran Abu Nawas. Hei tuan, kemarilah, jangan takut, teriaknya. Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran ketua perampok itu. Kalaupun aku lari, aku pasti akan mudah ditangkap mereka dan bisa-bisa aku dibunuh. Lebih baik aku datangi saja. Hanya kepada Allah aku meminta perlindungan, ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas pun memberanikan diri menghampiri mereka. Tuan, mau mengambil barang titipan? Tanya ketua perampok. Benar tuan, saya kesini berniat untuk mengambilnya, jawab Abu Nawas. Ambillah tuan dan segera tinggalkan tempat ini, ucap ketua perampok. Abu Nawas pun sempat terkejut dan heran dengan ucapannya. Tak ingin membuang waktu, Abu Nawas segera mengambil emas titipannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat Abu Nawas berjalan menjauh, sayup-sayup ia mendengar percakapan para komplotan perampok tersebut. Kenapa tuan membiarkan orang asing itu mengambil hartanya? Tanya salah satu anak buahnya. Sang ketua perampok itu pun menjawab, orang asing itu telah mempercayaiku, seperti aku mempercayai Allah akan menerima tobatku suatu saat nanti. Aku hargai kepercayaan orang asing itu agar Allah menghargai kepercayaanku pula. Mendengar hal itu, barulah Abu Nawas tahu bahwa sebenarnya si ketua perampok adalah orang yang ingin bertobat. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Jahil mendatangi Abu Nawas dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Seperti biasa, Abu Jahil selalu mencari cara untuk membuat Abu Nawas pusing dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Abu Nawas, aku punya satu pertanyaan serius untukmu, kata Abu Jahil sambil menyilangkan tangan di dada. Abu Nawas yang sedang santai menyeruput teh menjawab dengan tenang.
Apalagi kali ini, Abu Jahil? Jangan-jangan pertanyaanmu hanya untuk menjebakku lagi. Oh tidak, Abu Nawas, balas Abu Jahil. Aku ingin tahu pendapatmu tentang hukum menikah siri. Apakah itu sah atau enggak? Abu Nawas pun tersenyum tipis. Ia tahu ini bukan pertanyaan biasa. Hukum menikah siri? Pertanyaanmu cukup menarik. Tapi sebelum aku menjawab, aku ingin tahu dulu, kenapa kamu bertanya soal ini? Abu Jahil pun terlihat gelagapan. Itu hanya rasa penasaran, tidak ada maksud apa-apa kok. Abu Nawas pun tertawa kecil. Baiklah, dengar baik-baik Abu Jahil. Menikah siri itu sebenarnya sah secara agama, asalkan memenuhi syarat dan rukun nikah, seperti adanya wali, 2 saksi, mahar, dan ijab kabul. Namun, menikah siri sering menimbulkan masalah karena tidak tercatat secara resmi di pemerintahan. Jika terjadi masalah seperti perceraian atau hak waris, sulit untuk diselesaikan secara hukum. Abu Jahil pun mengangguk-ngangguk lalu bertanya, jadi menurutmu apakah menikah siri itu buruk? Abu Nawas pun mengusap dagunya, berpikir sejenak lalu menjawab, menikah siri itu seperti memakan buah durian di tengah hutan, Abu Jahil. Jika dilakukan dengan benar, baunya harum dan rasanya juga manis. Tapi jika kamu lupa aturan, bisa saja kamu makan durian busuk, bahkan tertusuk durinya. Mendengar jawaban itu, Abu Jahil pun makin bingung sekaligus penasaran. Apa maksudmu dengan durian? Abu Nawas pun tersenyum lebar. Maksudku, menikah itu bukan hanya tentang sah di mata agama, tapi juga harus dipikirkan akibatnya. Jika kamu menikah siri tanpa alasan kuat, hanya karena ingin sembunyi-sembunyi, itu seperti durian busuk. Masalahnya akan lebih banyak daripada keuntungannya, Abu Jahil. Abu Jahil pun terdiam, lalu bertanya dengan suara lirih. Kalau begitu, bagaimana caranya agar menikah itu benar-benar berkah? Abu Nawas pun menepuk pundak Abu Jahil. Mudah saja, sahabatku. Nikahilah seseorang dengan niat yang tulus. Pastikan semua syaratnya terpenuhi dan catatkan pernikahanmu agar aman di dunia dan akhirat. Abu Jahil pun tampak kagum. Kamu memang cerdik, Abu Nawas. Aku rasa aku mengerti sekarang. Abu Nawas pun mengangguk dengan bijak. Ingatlah Abu Jahil, menikah itu bukan hanya urusan cinta, tapi juga tanggung jawab. Jangan bermain-main dengan hukum, baik hukum agama maupun hukum negara. Abu Jahil tersenyum malu-malu dan berkata, terima kasih Abu Nawas, aku akan ingat nasihatmu. Tapi durian itu ada di mana ya? Aku jadi ingin mencobanya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak. Abu Jahil, kamu ini memang tidak pernah berubah. Baiklah, ayo kita cari durian bersama. Kisah selanjutnya. Tak diragukan lagi, memang sudahlah kita akui, Abu Nawas dan Abu Jahil itu pembawa kebahagiaan. Setiap kehadiran mereka selalu mengundang gelak tawa. Bahkan kejadian yang seram sekalipun tak luput dari kekonyolan mereka. Seperti pada kisah berikut ini, Abu Nawas dan Abu Jahil memergoki malaikat maut dan malaikat penjaga kubur sedang bagi-bagi penghuni kuburan. Berikut kisah lengkapnya. Diawali pada suatu malam, ada 2 orang pencuri sedang melancarkan aksinya. Mereka mencuri buah kurma di sebuah kebun milik penduduk setempat. Karena mereka berdua sangat lihai, hanya dalam waktu singkat, dengan mudahnya mereka mampu mengumpulkan sekarung buah kurma. Setelah berhasil mencuri buah kurma, mereka segera berlari ke arah kuburan untuk menghilangkan jejak. Tatkala hampir mencapai gerbang kuburan, salah satu pencuri tersandung dan terguling-guling. Akibatnya, 2 buah kurma terlontar dari karung jatuh tepat di depan gerbang kuburan. Tapi karena terburu-buru, mereka pun meninggalkannya begitu saja. 2 pencuri ini langsung masuk ke tengah kuburan untuk bersembunyi.
Ketika dirasa sudah aman, kedua pencuri ini lalu membagi hasil curiannya. Kamu satu, aku satu. Kamu satu, aku satu. Begitu seterusnya. Saat kedua pencuri ini sedang sibuk menghitung, lewatlah Abu Jahil. Mendengar ada suara aneh di tengah kuburan. Kaget, takut, dan ngeri seketika dirasakan oleh Abu Jahil. Ia pun mempercepat langkahnya meninggalkan kuburan sambil mulutnya komat kamit membaca doa. Dan saat di tengah perjalanan pulang, Abu Jahil berpapasan dengan Abu Nawas yang kebetulan juga sedang jalan sendirian. "Ya Abu Jahil, kamu kenapa terlihat ketakutan begitu?" tanya Abu Nawas. "Itu Abu Nawas, tadi aku waktu lewat kuburan, aku mendengar suara mengerikan," jawab Abu Jahil dengan terpatah-patah. "Ah, mungkin itu hanya perasaanmu saja Abu Jahil," ujar Abu Nawas. "Enggak Abu Nawas, bener. Aku jelas-jelas mendengarnya. Kalau kau tidak percaya, ayo aku antar kamu ke sana," timpal Abu Jahil. Karena penasaran, Abu Nawas pun menuruti ajakan Abu Jahil. Setelah sampai di depan gerbang kuburan, Abu Nawas mendengar suara yang diceritakan oleh Abu Jahil. "Kamu satu, aku satu. Kamu satu, aku satu." Abu Nawas semakin penasaran dibuatnya. Ia pun mengintip area tengah kuburan dari luar pintu gerbang. Namun karena kondisi gelap sehingga tidak kelihatan dari siapa suara itu berasal. "Abu Nawas, apa mungkin itu suara malaikat maut dan malaikat kuburan? Mereka sedang bagi-bagi jatah jiwa manusia," ucap Abu Jahil. "Aku sendiri juga nggak tahu. Tapi apa iya ya?" jawab Abu Nawas. Tidak lama kemudian terdengar suara lagi dari tengah kuburan. "Nah, udah selesai. Sekarang tinggal dua yang ada di luar gerbang itu. Siapa yang mau ambil? Kamu apa aku?" "Oh, yang dua itu? Biar aku saja," jawab suara lainnya. Mendengar hal itu, Abu Jahil dan Abu Nawas yang kebetulan sedang berada di luar gerbang kuburan terkejut bukan main. "Aduh, jangan-jangan yang mereka maksud kita Abu Nawas," kata Abu Jahil ketakutan. Bener juga Abu Jahil. Ayo lari," teriak Abu Nawas. Keduanya pun langsung kabur terbirit-birit dengan penuh ketakutan. Dan tak lama kemudian muncul salah satu pencuri menuju gerbang untuk mengambil 2 buah kurma yang jatuh sewaktu mereka masuk ke dalam kuburan. Kisah selanjutnya. Suatu pagi yang cerah, Abu Jahil datang ke rumah Abu Nawas dengan wajah penuh kebingungan. Kali ini, ia membawa sebuah buku tebal bergambar monyet manusia purba dan manusia modern di sampulnya. "Abu Nawas," serunya dengan suara lantang, "aku ingin bertanya sesuatu yang sangat penting." Abu Nawas yang sedang menyirami tanaman di halaman menoleh dengan senyum kecil. "Apalagi Abu Jahil, kenapa wajahmu seperti orang yang baru melihat hantu di siang bolong?" Abu Jahil pun menepuk-nepuk buku yang dibawanya. "Aku baru membaca buku ini Abu Nawas. Di dalamnya tertulis bahwa manusia itu berasal dari monyet. Apa menurutmu itu benar?" Abu Nawas pun tertawa kecil lalu mengusap janggutnya. "Pertanyaanmu menarik sekali. Tapi sebelum aku jawab, katakan dulu, kenapa kamu tertarik dengan hal ini? Jangan-jangan kamu merasa seperti monyet purba?" Abu Jahil pun merengut. "Bukan begitu, aku hanya penasaran. Kalau benar manusia berasal dari monyet, kenapa masih ada banyak monyet di dunia ini? Kenapa mereka tidak semua berubah menjadi manusia?" Abu Nawas pun tertawa lebih keras. "Itu pertanyaan bagus Abu Jahil. Baiklah, mari kita pikirkan bersama." Abu Nawas pun mengambil sebuah mangga dari pohon dan berkata, "Lihatlah mangga ini Abu Jahil. Ketika bijinya ditanam, ia akan tumbuh menjadi pohon mangga, bukan pohon apel. Begitu juga dengan evolusi. Evolusi bukan berarti semua monyet berubah menjadi manusia. Mereka hanya memiliki nenek moyang yang sama di masa lalu. Seperti pohon mangga ini berasal dari satu biji, tapi cabangnya bisa berbeda-beda.
Abu Jahil pun menggaruk kepalanya. Jadi maksudmu manusia dan monyet itu seperti cabang yang berbeda dari pohon yang sama? Abu Nawas pun mengangguk. Tepat sekali. Tapi ingat, ini adalah teori ilmiah, bukan dalil agama. Dalam agama, manusia pertama adalah Nabi Adam yang diciptakan langsung oleh Tuhan. Jadi, jika kamu bertanya apakah manusia berasal dari monyet, jawabannya ya tergantung pada sudut pandangmu, ilmu pengetahuan atau agama. Abu Jahil pun semakin bingung. Jadi mana yang benar Abu Nawas? Ilmu pengetahuan atau agama? Abu Nawas pun tersenyum bijak. Wahai Abu Jahil, kebenaran itu seperti koin dengan dua sisi. Kadang ilmu pengetahuan membantu kita memahami ciptaan Tuhan, dan agama membantu kita memahami tujuan hidup. Jangan berpikir bahwa keduanya harus saling bertentangan. Sebaliknya, gunakanlah keduanya untuk menjadi manusia yang lebih baik, Abu Jahil. Abu Jahil pun terdiam sejenak, lalu ia berkata, tapi kenapa aku masih merasa lebih mirip monyet ya? Apakah ini karena wajahku? Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak hingga nyaris jatuh dari bangku. Oh Abu Jahil, itu sih bukan karena evolusi. Itu sih karena kamu terlalu sering memanjat pohon untuk mencuri mangga di kebun tetangga. Mendengar itu, Abu Jahil pun tersipu malu dan akhirnya ikut tertawa bersama Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di kampung Abu Nawas muncul seorang dukun yang mengaku memiliki kekuatan luar biasa. Dukun itu bernama Abu Palsu, seorang pria yang suka mengenakan jubah hitam panjang dengan kalung-kalung aneh menggantung di lehernya. Ia mengaku bisa menyembuhkan segala penyakit, menggandakan uang, hingga membaca masa depan. Penduduk desa yang terpesona oleh kata-katanya mulai datang berbondong-bondong untuk meminta bantuan. Abu Nawas yang mendengar kabar ini merasa ada sesuatu yang tak beres. Bagaimana mungkin orang ini tiba-tiba datang dengan kekuatan luar biasa, tetapi hidupnya sendiri tampak begitu sederhana, pikir Abu Nawas. Keresahan Abu Nawas makin menjadi-jadi ketika mendengar cerita dari tetangganya, Abu Jahil. Abu Nawas, kamu tahu nggak? Kemarin aku pergi ke dukun itu untuk meminta rezeki melimpah. Dia memberiku jimat yang katanya bisa membuatku kaya dalam semalam. Aku harus membayar 5 keping emas untuk itu, Abu Nawas, seru Abu Jahil dengan penuh semangat. Abu Nawas pun mengangkat alisnya. Lalu apakah kamu menjadi kaya? Abu Jahil pun menggaruk kepalanya. Ya belum sih. Katanya aku harus menunggu 7 hari dan tidak boleh mandi selama itu. Katanya juga kalau aku mandi kekuatannya akan hilang, Abu Nawas. Abu Nawas pun hampir tertawa, tetapi ia menahannya. Abu Jahil, apakah kamu yakin orang ini benar-benar bisa memberimu kekayaan? Abu Jahil pun mengangguk tegas. Oh tentu saja Abu Nawas. Dia bahkan membaca garis tanganku dan bilang aku ini ditakdirkan untuk menjadi orang kaya. Mendengar hal ini, Abu Nawas pun merasa sudah waktunya bertindak. Ia tak ingin penduduk kampung terus tertipu oleh dukun gadungan itu. Dan keesokan harinya, Abu Nawas pun mendatangi rumah dukun tersebut dengan membawa seekor ayam hidup. Ia menyamar sebagai orang yang sangat putus asa. Wahai dukun yang hebat, aku datang dengan permohonan besar. Ayamku ini tidak pernah bertelur, Tuan Dukun. Bisakah kamu membantuku? Tanya Abu Nawas dengan wajah penuh kekhawatiran. Sang dukun pun tersenyum dengan penuh percaya diri. Oh tentu bisa. Tapi aku perlu waktu seminggu untuk membaca energi ayammu. Biarkan ayam ini bersama aku, dan aku akan membuatnya bertelur emas. Abu Nawas pun berpura-pura terkejut. Bertelur emas? Luar biasa sekali. Berapa bayarannya, Tuan Dukun? 10 keping emas. Tetapi hasilnya dijamin. Kamu akan menjadi kaya raya, jawab sang dukun. Abu Nawas pun setuju. Tetapi sebelum pergi ia berkata,
Aku ingin memastikan keajaibanmu sungguh nyata, Tuan Dukun. Bagaimana jika aku kembali besok pagi untuk melihat tanda-tanda pertama ayam ini mulai berubah? Dukun itu pun terkejut, tetapi ia tidak mau kehilangan pelanggannya. Baiklah, datanglah besok pagi. Tapi ingat, jangan kamu ragukan kekuatanku. Dan keesokan paginya Abu Nawas pun kembali. Tetapi kali ini ia membawa semua penduduk desa bersamanya. Mereka penasaran ingin melihat keajaiban sang dukun. Tuan Dukun, kami datang untuk melihat ayamku yang akan bertelur emas, seru Abu Nawas dengan suara lantang. Dukun itu mulai panik, tetapi ia mencoba mempertahankan wibawanya. Tunggu dulu, kekuatan ini tidak bisa dipaksakan begitu saja. Aku butuh waktu yang lebih lama. Abu Nawas pun tersenyum kecil. Oh begitu. Kalau begitu, bisakah kamu menunjukkan sedikit saja kekuatanmu di depan kami semua? Mungkin kamu bisa menggandakan ayam ini menjadi 2, atau membuat satu bulunya berubah menjadi emas. Dukun itu pun mulai berkeringat. Ia mencoba mengarang alasan, tetapi penduduk desa pun mulai curiga. Ayo tunjukkan keajaibanmu, kami ingin bukti, seru salah satu warga. Abu Nawas yang sudah menduga dukun itu akan mencari-cari alasan, tiba-tiba mengambil jimat milik dukun tersebut dan berkata dengan nada serius, apakah kekuatanmu berasal dari benda ini? Jika benar, aku akan memecahkannya untuk menguji kekuatannya. Dukun itu pun langsung pucat. Jangan pecahkan itu sangat penting untuk ritualku. Abu Nawas pun mengangkat jimat itu tinggi-tinggi. Kalau begitu, kita akan lihat apakah benda ini sungguh-sungguh punya kekuatan. Dengan cepat Abu Nawas pun memecahkan jimat itu di depan semua orang. Tentu saja tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Penduduk desa akhirnya menyadari bahwa sang dukun hanyalah penipu. Mereka mulai berteriak, dia pembohong, dia menipu kita. Dukun itu pun mencoba kabur, tetapi penduduk desa berhasil menangkapnya dan memutuskan untuk mengusirnya dari kampung. Setelah semuanya selesai, Abu Nawas pun berdiri di tengah kerumunan dan berkata, wahai saudara-saudaraku, jangan mudah percaya kepada orang yang mengaku punya kekuatan luar biasa tetapi tidak pernah menunjukkan bukti nyata. Ingatlah, segala kekuasaan hanya milik Allah. Jika kamu sakit, berdoalah kepadanya dan carilah pengobatan yang sesuai. Jika kamu ingin rezeki, berusahalah dan bertawakallah kepada Allah. Jangan tergiur oleh janji-janji palsu. Penduduk desa pun mengangguk setuju. Dan sejak hari itu mereka menjadi lebih berhati-hati dan tidak mudah tertipu oleh dukun gadungan. Sementara itu Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan ayam yang tetap tidak bertelur, tetapi setidaknya ia berhasil menyelamatkan kampungnya dari penipuan. Kisah selanjutnya. Krisis ekonomi yang sedang melanda negeri yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid membuat seorang sekelas Abu Nawas mengalami kesulitan uang. Ia memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya, padahal kendaraan itu miliknya satu-satunya. Tak peduli siapapun orangnya, semua pun bisa terkena imbas dari krisis ekonomi. Tak terkecuali orang sekelas Abu Nawas. Bahkan demi menjaga asap dapur agar tetap bisa mengepul, dirinya harus rela menjual keledai kesayangannya, walaupun sebenarnya ia tak tega untuk menjualnya. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa keledainya ke pasar. Namun dari kejauhan, Abu Nawas rupanya sedang diintai oleh sekelompok pencuri yang terdiri dari 4 orang. Mereka pun berencana untuk memperdaya Abu Nawas dengan beberapa strategi yang telah disusun. Ketika Abu Nawas sedang beristirahat di bawah pohon, salah seorang pencuri mendekatinya dan mengatakan kalau ingin membeli kambing yang akan dijualnya. Abu Nawas pun terkejut mendengar perkataan pencuri tersebut. Tapi dirinya terus melanjutkan perjalanannya karena yakin bahwa yang dibawanya adalah seekor keledai, bukan seekor kambing. Di tengah-tengah perjalanan, Abu Nawas pun kembali dihentikan oleh pencuri kedua dan ketiga. Keduanya pun tak berhasil meyakinkan Abu Nawas.
Abu Nawas percaya diri bahwa yang hendak dijualnya adalah seekor keledai, bukan seekor kambing. Walaupun mulai tampak ragu karena ada 3 orang yang menyebut keledainya dengan seekor kambing, Abu Nawas tetap melanjutkan perjalanannya pergi ke pasar. Sebelum sampai di pasar, Abu Nawas langsung didatangi oleh pencuri keempat. Dengan percaya diri, pencuri tersebut meyakinkan Abu Nawas untuk menjual kambing yang dibawanya. Bagus sekali kambingmu, kata pencuri keempat percaya diri. Kamu juga yakin kalau ini adalah seekor kambing? Tanya Abu Nawas. Setelah bernegosiasi, Abu Nawas pun akhirnya menjual keledai yang dibawanya kepada pencuri keempat sebesar 3 dirham. Dengan perasaan bingung, Abu Nawas langsung pulang ke rumah karena mengetahui bahwa keledainya hanya dihargai 3 dirham saja. Dan benar saja, sesampainya di rumah, Abu Nawas langsung dimarahi oleh istrinya karena telah menjual seekor keledai dengan harga yang murah, hanya 3 dirham. Abu Nawas pun menyadari kalau sudah diperdayai oleh komplotan pencuri yang menggoyahkan akal sehatnya. Akhirnya terpikir oleh Abu Nawas untuk balik mengerjai komplotan pencuri tersebut. Abu Nawas pergi ke hutan mencari kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya bisa menghasilkan uang. Rencana Abu Nawas ternyata berjalan dengan lancar. Tak lama kemudian, banyak orang mulai membicarakan keajaiban tongkat Abu Nawas. Dan berita itu akhirnya terdengar juga oleh komplotan pencuri yang telah menipu Abu Nawas dulu. Bahkan mereka langsung tertarik karena melihat sendiri kesaktian tongkat tersebut. Cukup dengan mengacungkan tongkatnya saja, Abu Nawas terlihat makan di kedai tanpa membayar uang sepeser pun. Para pencuri pun berpikir kalau tongkat itu bisa dibeli, maka tentu saja mereka akan cepat kaya. Setelah bernegosiasi yang cukup alot, akhirnya Abu Nawas menjual tongkatnya sebesar 100 dinar uang emas. Setelah bertransaksi selesai, Abu Nawas pun segera melesat pulang sambil membawa dari hasil penjualan tongkat tersebut. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat untuk membuktikan keajaiban tongkat tersebut. Seusai makan, mereka mengacungkan tongkat itu kepada pemilik kedai, yang tentu saja membuat pemilik kedai marah besar. Keempat pencuri itu tidak terima, karena sebelumnya Abu Nawas juga melakukan hal yang sama dengan mengacungkan tongkatnya saja. Pemilik kedai pun menjelaskan bahwa sebelum makan di kedai miliknya, Abu Nawas telah menitipkan sejumlah uang kepadanya.